Ye Feng, ini cincin Panlong. Ratusan ribu prajurit bisa kau perintah seenaknya. Setelah kau keluar, perusahaan Tianjun Bisa kau ambil alih. budi baik kelima guruku, tak akan pernah kulupakan. 3 tahun sudah berakhir, akhirnya aku bebas. Ye Feng, tidak kusangka kau secepat ini keluar. Ya King, Ye Feng, ini surat pernikahan kita. Pertunangan ini kubatalkan. bye. Ini 1 juta, sebagai kompensasi untukmu. Aku tak butuh. Simpan saja untuk pernikahanmu berikutnya. Omong kosong, nanti kau akan kelaparan. Lihat saja kau memohon padaku. Tuan Ye, saya kepala pelayan Zhao Fu, khusus menjemput Tuan pulang. Perusahaan Tianjun tetap kau yang kelola. Selidiki untukku siapa dalang di balik pembunuhan keluargaku Ye saat itu. Tuan Ye, silahkan naik. Tuan Ye, saya sudah siapkan teh Heisan sebagai hadiah. Kita bisa pergi ke keluarga Sun dulu, menemui ibu angkatku. Ternyata ini adalah pembuluh bumi Yuanya. Sepertinya aku dan ibu angkat punya ikatan kuat. Jong Hai, kenapa kau masih minum teh? Bukankah kau disuruh menjemput Feng? Kenapa buru-buru? Baru jam 10, orangnya tidak akan lari. Feng tidak punya rumah lagi. Bagaimana kalau tidak ada yang menjemput? Kalau kau tidak pergi, aku pergi. Jangan, istriku. Aku pergi, boleh kan? Kalau kau berani memasang muka masam pada Feng, aku tidak akan memaafkanmu. Siapa? Feng, benarkah kau? Kau bisa kembali, sungguh bagus sekali. Ibu angkat, aku juga sangat merindukanmu. Bagus kau kembali. Jangan berdiri di pintu. Cepat masuk, duduklah. Nah, sekarang aku tidak perlu menjemput. Feng, kau hitam dan kurus, tapi lebih kekar. Pasti tidak sedikit menderita di penjara. Kalau kau diam, tak ada yang menganggapmu bisu. Ayah, ibu, siapa yang datang berisik sekali? Kau Ye Feng. Ibu, lama tidak bertemu. Nak, sikapmu ini bagaimana? Setelah besar, memang berbeda. Ye Feng, apa yang kau bawa? Ayah angkat, ibu angkat, sedikit teh untuk kalian. Apa itu? Ini pasti teh busuk berjamur, kan? Bagaimana caramu bicara? Feng punya niat baik, itu sudah bagus. Kamar Feng Er sudah rapi. Mulai sekarang, kamu tenang saja di sini. Istri, kenapa kamu tidak berdiskusi dengan kami soal ini? Aku tidak setuju. Aku tidak mau tinggal dengan orang asing. Apa maksudmu orang asing? Ini adalah rumah Feng Er, kalian keberatan? Aku akan pindah dengan Feng Er. Ye Feng, aku punya 2 properti kosong. Bagaimana kalau kamu tinggal di sana? Garis keturunan kaisar ada di sini. Mana mungkin aku pergi? Tidak apa-apa, ayah angkat. Tidak perlu repot. Aku akan tinggal di rumah saja. Bagus sekali, ibu masak sendiri. Kita makan bersama keluarga. Ada acara makan ya? Kebetulan, ajak Feng Er juga. Ibu, Kalau tidak bawa Feng Er, jangan pulang lagi. baik, aku bawa dia. Ye Feng, aku peringatkan kamu. Jangan sok kuat karena dilindungi ibuku. Kamu merasa tak terkalahkan. Jangan punya niat buruk terhadap keluargaku. Kesalahpahaman yang besar. Waktu akan membuktikan. Nanti masuk, ikuti aku saja. Sebaiknya jangan bicara. Muking, kenapa baru datang? Sudah lama menunggumu. Ini siapa? Wah, sejak kapan punya pacar? Aduh, Kian, jangan ngawur. Kita ke toilet sebentar. Kamu makan aja dulu. Pacarmu lumayan ganteng. Ortunya kerja apa? Sudah kubilang, bukan pacar. Dia Ye Feng. Oh, Ye Feng ternyata dia. Dia ternyata keluar. Aku nggak ngerti ibuku. Kenapa dia begitu menghargainya? Cepat bantu aku cari jalan keluar. Begitu dia merasakan perbedaannya, pasti dia akan sadar diri. Apalagi Tuan Yin hari ini akan hadir. Ye Feng, ternyata kamu di sini ngapain? Kenapa aku nggak boleh datang? Kamu ini mantan napi, lucu. Apa hakmu untuk datang makan? Haha, ngapain lagi? Pasti dia menguntitmu. Tidak nyangka Tuan Besar Ye pun melakukan hal menjijikan begini. Ye Feng, sekarang kamu bukan siapa-siapa, jangan berkhayal lagi. Mantan tunanganmu sekarang jadi milikku, sungguh penurut. Oh iya, memungut barang bekas orang. Sampai segitunya, kamu itu betapa nggak punya selera. Apa katamu? Ye Feng, kamu bilang siapa yang murahan? Aku hanya bertunangan denganmu. Kita tidak punya hubungan apapun. Kalau aku tidak salah ingat, ada tahi lalat di pantat kirimu. Kamu. Li Yaking, bukankah kamu bilang masih perawan?
Dia tidak pernah menyentuhmu? Mas tahu, dia ngawur. Kita mau menikah, kan? Ye Feng berani memfitnah tunanganku? Hei, usir dia keluar. Ye Feng, Ada apa? Nona Sun, kalian dan Ye Feng. Tidak kenal. Hanya sekalian saja. Muking, 2 hari lagi aku dan Zhang Tao akan menikah. Ye Feng, kalau kamu mau datang, silakan. Baik, aku akan datang. Ye Feng ada waktu. Aku sekalian mengundangmu. Haha, bawa dia bikin malu. Ye Feng, aku bercanda. Tidak ingin mantan narapidana muncul di pernikahan. Muking, aku tahu aku akan menjemputmu dari awal. Yin Shao, kamu terlalu sopan. Kamu bawa teman? Kenalkan. Dulu, Ye Feng, putra sulung keluarga Ye. Dulu dia sangat dekat dengan Muking. Tidak tahu soal klub? Apakah makanan di klub ini cocok untukmu? Haha. Ah. Kau berani pukul aku? Yang kupukul ya kau. Kalau teriak lagi, aku habisi kau. Berani mukul Yin Shao? Cari mati. Yin Shao harus kasih dia pelajaran. Aduh. Di Longcheng berani bilang mau habisi, nggak banyak yang berani sama gue. Orang, kerjain dia. Ye Feng ini ternyata berani mukul orang. Dia yang mukul duluan. Sudah sepantasnya. Kalau sampai habis, ibu saya nggak akan maafin saya. Cuma pukul sekali saja. Biar dia merasakan. Baiklah. Ye Feng, Berlutut dan sujud minta maaf. Dengan kau, kau sombong, tunggu mati saja. serang, bunuh. Apa yang sedang terjadi? Pak Chen datang. Kak Chen, ini aku. Siapa yang membuatmu tidak senang? Ye Feng ini memukulku. Ye Feng. Dia di penjara 3 tahun. Dia pikir ini wilayahnya. Kini hanya seekor belalang kecil saja. Hei, Kak Chen, teguranmu benar. Kenapa kalian diam saja? Lemparkan dia keluar. Siapa kau? Berani mengatur-atur aku. Kamu bilang apa? Katakan padanya, aku ini apa? Ye Feng, kamu bajingan. Di depan Direktur Chen, kamu harus menunduk. Ye Feng, kamu terus mencari mati. Direktur Chen sudah bekerja sama dengan Tianjun Group. Kedua putri semakin cantik. Maukah kalian minum bersama saya? Terima kasih, Direktur Chen. Menyuruh adikku menemanimu minum? Kau tidak pantas. Maaf, Direktur Chen. Dia baru keluar dari penjara. Omongannya kacau. Semua salah kami. Tolong hargai kami. Ye Feng, diam. Muking, santai saja. Tianjun Group tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Omong kosong, kau pikir kau siapa? Apa mungkin Tianjun Group milikmu? Kalau aku bilang iya, Haha, sepertinya kau jadi bodoh karena di penjara. Kalau mau kejang, pergilah keluar. Ye Feng, sepertinya kau benar-benar delusi. kukira kau punya kemampuan besar, ternyata masalahnya di otak. Nona Sun, Nona Su, aku sudah memberi muka sekali, sudah, Chen San Yuan, aku tidak mau ribut denganmu, aku hanya tidak mau bekerja sama denganmu. Kalau kau membuatku marah, aku akan membuat keluarga Chen lenyap dari kota naga. Aku ingin lihat, apakah aku bisa keluar dari pintu ini hari ini. Minggir, cepat minggir. Direktur Chen, di sini ramai ya. Wah, siapa ini? Ternyata Direktur Zhao dari Tianjun Group. Baru saja, Ye Feng membantah Direktur Chen di depan umum. Bukankah itu berarti dia tidak menganggap perusahaan Tianjun ada di matanya? Memang Ye Feng ini sangat berani. Dia telah menyinggung orang yang seharusnya tidak dia singgung. Bagaimana bisa kami biarkan dia pergi begitu saja? Ye Feng, jika kamu tahu diri, cepat minta maaf kepada Direktur Zhao dan Direktur Chen dengan bersujud. Direktur Zhao, sujudku ini, apakah kamu layak menerimanya?
Kurang ajar, Ye Feng. Kamu sangat berani. Ye Feng, apa yang kamu bicarakan? Kalian semua, apa yang kalian tunggu? Cepat bawa anak ini keluar. Baik. Aku ingin lihat siapa yang berani. Bukan, Direktur Zhao. Kenapa Anda masih melindunginya? Kamu ini apa? Berani-beraninya bicara denganku? Tuan Ye, maaf telah membuat Anda terkejut. Pemandangan kecil seperti ini tidak akan membuatku takut. Tapi, cara perusahaan Tianjun memilih mitra kerjasama tidak terlalu bagus, iya? Direktur Chen, saya pikir kerjasama kita masih perlu dipertimbangkan. Urusan ini kita bicarakan lain kali. Bukan, Direktur Zhao. Kita sudah lama berhubungan. Seberapa hebat kemampuan saya, Chen Sanyuan? Anda pasti tahu betul. Hanya karena seorang mantan napi, putuskan kerjasama, itu sangat tidak sepadan. Mantan napi, Tuan Ye adalah penyelamat kakak saya. Berarti dia juga penyelamat saya. Apakah saya harus mendengarkan kata-katanya? Direktur Zhao, apa Anda salah paham? Ye Feng ini sudah dipenjara 3 tahun. Baru saja keluar dari penjara. Mana mungkin dia penyelamat kakak Anda? Pasti ada kesalahpahaman. Ya, pasti salah paham. Orang tak berguna, tidak punya kemampuan, tidak punya bakat, dan juga mantan napi yang kotor. Orang macam dia, masa bisa menolong orang? Apa? Anda meragukan saya? Inikah cara orang Anda memperlakukan penyelamat keluarga Zhao saya? Benar, Direktur Zhao. Saya tidak tahu diri. Percaya pada fitnah orang jahat. Hampir saja terjadi kesalahan besar. Yin Tianqi, jika bukan karena Direktur Zhao di sini, saya hampir percaya omong kosongmu. Hampir menyinggung penyelamat Direktur Zhao. Mulai sekarang, saya, keluarga Chen, batalkan semua kerjasama dengan keluargamu. Pergi sana. Kak Chen, jangan. Kak Chen, kita sudah kerjasama bertahun-tahun. Masa bisa dibatalkan begitu saja? Kalian semua masih bengong? Cepat usir pengacau ini dari klub. Siap. Ye Feng, Sun Muking, kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian enak-enakan. Lao Zhou, siapkan beberapa orang. Bagaimana menurut Tuan Ye? Bukan masalah besar, cukup beri dia pelajaran. Baik, karena Tuan Ye sudah puas, maka masalah ini dianggap selesai. Selain itu, saya ingin menasihati Direktur Chen satu hal. Kedepannya, dengan siapa Anda bergaul, sebaiknya lebih jeli dalam memilih. Ye Feng, bisakah kamu tidak gegabah seperti ini ke depannya? Berpikirlah sebelum bicara. Oke, jika hari ini bukan karena ada Direktur Zhao, dan kebetulan kamu pernah menyelamatkan kakak Direktur Zhao, Chen Sanyuan, kamu sudah mati sejak lama. Aku tidak gegabah. Mereka tidak bisa melawanku. Mulai lagi, Ye Feng. Kamu sok suci, apa nggak bisa? Ye Feng, tak disangka kita bertemu lagi secepat ini. Apa pelajaran tadi belum cukup? Sekarang kamu mau cari mati lagi? Hei, Ye, jangan kira dengan Zhao Yue di belakangmu. Kamu bisa seenaknya di Longcheng. Sekarang Zhao Yue tidak ada. Siapa lagi yang bisa melindungimu? Yin Tianqi, apa yang ingin kau lakukan? Jangan sembarangan. Sekarang kau mencari masalah dengan Ye Feng. Tidak takut Pak Chen dan Pak Zhao akan marah. Kau membuat keributan sebesar ini. Tidak takut membuat Muking takut. Sekarang Chen Sanyuan sudah memutuskan hubungan dengan kita. Jadi apa yang harus kutakutkan? Sedangkan ayahmu sudah mengejarmu bertahun-tahun, terus menggantung tuan ini. Kalau aku sudah menjadikanmu milikku, masih punya pilihan? Yin Tianqi, kau gila, ya? Tidak takut ibuku akan membuat masalah untuk kalian, Tuan Yin? Daripada bertengkar, lebih baik pikirkan cara menutup kerugian. Asal kau berlutut dan memberiku 3 sungkem, tuan ini akan pertimbangkan untuk melepaskanmu. Ye Feng, mereka banyak orang. Kau menunduk dulu, selamatkan nyawa lebih penting. Yin Tianqi, hanya dengan sampah yang kau bawa ini, masih ingin menyentuh Tianzhenku? Bagus, sangat bagus. Orang-orang, tangkap dia. Yin Tianqi, asal kau lepaskan Ye Feng, aku akan bersamamu. Muking, hanya beberapa preman. Belum cukup untuk pemanasanku. Tenang. Setelah aku menghabisi sampah ini, masih bisa kau kabur? Yin Tianqi, kamu memang cari masalah sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Serang. Dasar anjing, berani-beraninya lawan Tuan Yin. Ayo, semua, bunuh. Mana mungkin, kakakmu mau apa? Tadi kan kamu keren, kenapa sekarang takut? Sayang, sudah terlambat. Tanganku. Ye Feng, kamu gila, berani-beraninya kamu lakukan ini padaku, aku anak tunggal keluarga Ye. Sepertinya kamu belum kapok. Tuan Ye, aku salah. Aku tahu salahku. Tolong, ampuni aku. Ye Feng, dia toh putra sulung keluarga Yin. Kamu pukul dia sampai begini. Nanti bagaimana kita jelaskan ke keluarga Yin? Kalau kamu berani cari Muking dan keluarga Sun, aku jamin, di kota naga tidak akan ada lagi keluarga Yin. Ye Feng, aku bersumpah.
Cepat atau lambat aku akan membuatmu menderita. Gimana malam ini, Feng? Kamu senang di klub? Masa dia nggak senang? Dia pura-pura sepanjang malam. Hampir membuat aku dan Kian-Kian celaka. Ada apa? Ye Feng bikin masalah di klub. Iya betul. Kalau tahu dari tadi, biar. Muking pergi sendiri. Bikin masalah besar begini. Gimana kalau keluarga Yin datang menuntut? Jelas Yin Tianqi yang cari masalah. Sengaja mengincar Feng, kenapa salahkan Feng? Lagi pula, kalau tadi malam nggak ada Feng, putri kita hampir dirusak sama bocah itu. Feng lumpuhin dia? Pantes. Kamu terus aja belain dia. Nanti kalau keluarga Yin datang, aku lihat gimana kamu ngomong. Kita hadapi aja. Kita siap. Feng, kamu tenang aja. Ibu nggak akan biarin siapapun nyentuh kamu. Bu, meskipun kamu memihak Ye Feng, kamu tetap harus masuk akal. Anak ini benar-benar aku manjain. Feng, jangan dipikirin. Nggak bakal, Ibu. Muking cuma salah paham sama aku. Dia masih peduli sama aku. Syukurlah, Feng. Bilang jujur sama aku. Kamu sama Tianjun Group, Direktur Zhao itu gimana? Kebetulan banget. Kakaknya Direktur Zhao itu teman satu selku. Setelah aku keluar, dia suruh adiknya jagain aku. Yah, pantes aja. Baiklah, kamu juga istirahat lebih awal. Jangan tidur terlalu malam. Siap, Ibu. Dulu, Tuan Ye, keluarga Liu, Li, dan Lin membagi-bagi harta keluarga Ye. Mereka direndahkan menjadi keluarga kelas 2. Apakah Tianjun Group perlu turun tangan? Tidak usah buru-buru. Biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Sudah ada rencana. Sekarang dengan pembuluh bumi Yuan yang untuk menghangatkan. Menerobos ke Kai Yuan tinggal menunggu waktu. Feng, sudah bangun? Sudah, ada apa, Ibu? Muking itu malu-malu. Pagi-pagi dia sudah masak. Menyuruhku memanggilmu untuk makan. Gimana? Masakanku enak, kan? Gak ada yang bilang gak enak. Aku baru pertama kali makan, siomay udang seenak ini. Masa sih? Aku sengaja belajar di Guangzhou selama setengah bulan. Kamu sih, gak serius. Setiap hari cuma main-main begini. Iya, Pa. Kamu kalau ada waktu, sibuk masak. Nanti gimana bantu ibumu? Aduh, Pa, Ye Feng, bajumu jelek banget. Ayo ke mall beli beberapa. Oke. Kamu tunggu aku di LV lantai 2 mall. Aku parkir dulu, terus ke sana. Kok masih di sini, bertemu dengan kamu narapidana? Kamu mau apa? Jangan kira karena dekat dengan bos Zhao kamu bisa sombong. Kemarin kamu beruntung, lain kali kamu akan menyesal. Ini Elvi. Kalau mau barang murah, belok kanan. Kebetulan aku punya uang receh. Anggap saja sedekah. Ada narapidana di sini. Tempat seperti ini apa kau bisa masuk? Haha. Lihat saja dirimu sendiri, jelek sekali. Baju apapun di sini cukup untuk makan minummu setahun. Kau sanggup beli? Kenapa kalian bisa beli? Sedangkan aku tidak. Uang ini anggap saja sebagai hadiah untuk kalian berdua. Lagi pula dulu kau anak buahku. Dan menikahi perempuan bekasku. Narapidana ini, cepat hukum dia untukku. Muking, kamu juga di sini. Tadi Ye Feng menghina staf saya di sini. Semua orang melihatnya dengan jelas. Tadinya aku ingin mengajarinya. Demi kamu, aku uruskan saja masalah ini. Aku membawa Ye Feng ke sini untuk membeli beberapa pakaian. Kalian juga datang belanja. Lain kali jangan sampai aku lihat kamu. Kota naga ini besar. Kenapa kamu tidak bisa lebih rendah hati? Dengan sikapmu seperti ini, bisa saja suatu hari kamu berurusan dengan orang yang tidak seharusnya. Di kota naga, adakah orang yang tidak bisa aku hadapi? Mati kalau tidak sombong. Ayo, pergi. Maaf. Tuan ini kartu VIP yang diminta oleh Direktur Qin dari mall kami untuk diberikan kepada Anda. Isinya 1 juta. Lain kali datang, Anda bisa pakai sesuka hati. Saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Qin Anda. Muking, malam ini di Hotel Kota Naga ada reuni sekolah. Ayo kita pergi bersama. Katanya banyak teman lama yang datang. Katanya Chen Zifeng juga ada. Kenapa? Kamu tidak ingin melihat teman lama? Apa, Kian? Aku sudah tidak ada hubungan dengan dia. Jangan ngawur. Kalau begitu temani aku, oke. Lagi pula aku tidak ada kerjaan. Baiklah. Aku bilang dulu ya. Mulai sekarang, kemanapun kita pergi, kamu harus ikut aku. Kalau tidak, aku bilang sama ibu, dia nggak akan pernah mengajakmu keluar lagi. Boleh juga. Di balik tragedi keluarga Ye, ada Long Cheng. Beberapa keluarga besar melakukan hal kotor. Tapi dalam semalam, keluarga Ye, Yang menghilang hanya satu. Siapa? Zhang Longhu, dijuluki Raja Bawah Tanah, Long Cheng. Dia mantan prajurit pasukan khusus. Dikeluarkan dari militer karena melanggar perintah. Di balik ini, mungkin ada banyak hubungan kepentingan yang tidak diketahui. Orang biasa. Tuan Ye bilang ke Zhang Honghu, suruh dia bersiap-siap, mati 3 hari. Lagi,
Tuan Ye, aku pasti akan membinasakan dia. Bagaimana kalau kita bicarakan dulu? Aku khawatir akan membuat mereka curiga. Suruh mereka semua datang. Yang menodai darah keluarga Ye. Tidak akan aku lepaskan satupun. Siapa yang telepon kamu? Nggak ada. Muking, aku sudah menunggumu lama. Kenapa kamu bawa dia juga? Ya sudahlah, kalau sudah datang ya datang. Siapa suruh ibuku selalu menyuruhku mengajaknya? Hari ini banyak anak orang kaya datang. Kamu harus jaga dia baik-baik. Muking, lama tak jumpa. Apa kabar? Chen Zifeng baik-baik saja. Sudah bertahun-tahun, kau masih tidak mau memaafkanku? Itu dulu kesalahpahaman. Chen Zifeng, apa yang kau lakukan? Minggir. 3 tahun di luar negeri, aku terus memikirkanmu setiap saat. Tidak dengar kata-kata Muking, siapa dia? Bocah ini, jangan-jangan, pacar baru, ya? Iya, kenapa? Baru keluar dari penjara, baru-baru ini juga memukul Tuan Yin, ternyata mantan narapidana. Tuan muda dari keluarga Ye yang mana? Jangan-jangan yang dulu, keluarga Ye yang dibantai? Kalau bukan dia, siapa lagi? Di kota Naga, ada berapa yang bermarga Ye? Nona Sun, kenapa kau memilih pria seperti itu? Kok ambil yang begini, yang tidak pantas dengan statusmu? Bagaimanapun, keluarga Sun adalah keluarga besar di kota Naga. Keluarga Ye itu apa? Kau pikir kau siapa? Berani bicara padaku seperti itu? Ye Feng, hebat. Muking, sudah kubilang bocah ini kasar. Baru datang langsung buat masalah Tuan Chen. Sebenarnya Ye Feng, Chen Zifeng. Jika kau ingin cari masalah dengannya, injak dulu mayatku. Demi Muking, aku lepaskan kau kali ini. Tunggu saja. Anak ini pasti akan mendapat masalah hari ini. Dia telah menyinggung Tuan Chen, pasti akan membuatnya menyesal. Tentu saja. Tuan Chen membalas dendam atas setiap kesalahan. Dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Kalau Nona Sun ada di sini, kalau tidak, dia pasti sudah berlutut sekarang, dan memohon Tuan Chen untuk melepaskannya. Kata-kata tadi. Aku tahu kata-kata tadi tidak benar. Tenang, aku tidak memikirkannya. Kamu mau duduk di sana sebentar? Baik. Muking, maafkan aku. Dia tidak akan mencari masalah denganku, kan? Hari itu aku bertindak gegabah. Tidak apa-apa. Muking, karena Tuan Yin sudah tidak menuntut, kita harus bersulang untuk Tuan Yin. Nona Sun, izinkan aku bersulang untukmu. Jika kamu tidak minum anggur ini, aku anggap kamu belum memaafkanku. Baiklah. Anak ini jangan-jangan. Ini pertama kali ikut acara? Seperti orang kampung. Anak ini harus merangkak keluar dari sini. Hahaha. Itu dia. Bawa dia keluar dari sini. Aku datang dengan pacarku. Ada masalah? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Apa? Hari ini gue akan usir dia. Dasar bodoh semua. Apa? Kau mau mengajariku? Chen Sao, apa yang terjadi? Yang harus kau tanya bukan aku. Nak, aku adalah manajer umum Li Zenshan. Siapa kau? Siapa aku? Tak perlu kau tahu. Hahaha, belum pernah lihat yang sombong begini? Kau tahu dengan siapa kau bicara? Yang bermarga Chen, sebaiknya jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku tidak segan menghabisinya. Dia gila. Hahaha, ini uang buat periksa otak kamu. Berlutut dan bersujud, nanti aku biarkan kamu pergi. Aduh, habis. Dia cari masalah sama orang yang salah. Ada yang nyuruh aku keluar sambil berlutut. Mereka memanggil Li Zenshan dan Chen Zifeng. Bajingan-bajingan ini. Berani cari masalah sama Tuan Ye. Berani bikin onar di Longcheng. Aku akan buat kamu mati tanpa dikubur. Ye Feng, minta maaf. Kok ayahku datang? Pasti dia pikir ramai. Bukankah itu perusahaan Tianjun? Itu direktur utama Zhaofu, kan? Nanti jangan sampai kamu pukul dia sampai mati. Ye Feng, cepat minta maaf. Kamu kenapa lama banget? Ayah, kau bajingan. Kenapa aku punya anak sepertimu? Ayah, kenapa kau pukul aku? Kau memang pantas dipukul, anak durhaka. Membuatku marah sekali. Tepat 3 menit. Cukup cepat datang.
Tuan Yeye maaf mengganggu. Maaf, Tuan Zhao. Tuan Ye, saya yang tidak bisa mendidik. Anak tidak dididik, salah ayah. Demi almarhum ayahku, maafkan anak durhaka ini. Pergi, jangan sampai aku melihat hal seperti ini lagi. Kian, kenapa kepalaku pusing? Panas banget. Aku juga. Yin Xiao, ini di mana? Ini Hotel Longcheng. Pak Zhao, Pak Zhao, ini benar-benar bukan urusanku. Semua dilakukan oleh Chen Zifeng. Chen Zifeng itu apa? Berani tidak hormat pada tamuku? Kamu bisa pergi sekarang, kumohon, Pak Zhao. Aku tahu salah. Tidak dengar perkataanku, pergi. Hahaha. Mana mereka? Hahaha. Bajingan. Masih bergaul dengan tahanan itu. Lihat bagaimana malam ini aku akan menghajar kalian berdua bajingan. Setelah aku menghajar kalian, baru akan aku habisi tahanan itu. Yin Tianqi. Kamu benar-benar berani sekali. Hei, Zhang. Bagaimana kamu bisa datang? Enyahlah. Kenapa aku tidak boleh datang? Ahahaha. Kak Zhang, aku tidak bermaksud begitu. Bawa mereka istirahat sebentar. Dua cewek itu akan aku nikmati. Siapa kamu? Mau apa? Malam ini, biarkan aku mengurus kalian. Badan ini jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Jangan mendekat. Kalau mendekat, aku akan teriak. Teriaklah, semakin keras semakin aku senang. Ini wilayahku. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Ini putri sulung keluarga Sun sentuh aku. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Haha, tahu siapa ayahku? Zhang Honghu. Hei, Yin Tianqi, cepat beritahu Ye Feng. Ye Feng, tolong. Lepaskan aku, brengsek. Bahkan jika aku mati, kau tidak akan berhasil. Dasar bajingan. Berani-beraninya kau memukulku. Malam ini, aku akan membuatmu sengsara setengah mati. Hahaha. Dari mana datangnya bajingan ini? Berani mengganggu kesenanganku. Siapa kau? Kusarankan jangan sentuh dia. Haha, dari mana datangnya anjing ini? Aku Zhang Tiegang, ayahku Zhang Honghu. Ku beri waktu 3 detik untuk pergi. Aduh. Aduh, orang, cepat, bunuh dia. Kamu seorang pendekar, siapa yang bunuh anak ini? Aku kasih 10 juta. Yeay. Kamu bilang mau mengulitiku hidup-hidup. Ampun Tuan. Aku yang salah, tidak tahu siapa kamu. Biarkan kamu ikut ayahku dan bertindak semaumu di kota naga. Aduh. Ampun, kakek, aku kasih 100 juta, kumohon, lepaskan aku. Kalau aku lepaskan kamu, berapa banyak orang yang akan kau sakiti? Dasar sampah, mati pun tidak ada gunanya. Yin Tianqi si brengsek memberi, apa yang Muking makan? Ada apa dengan Ye Feng? Ye Feng, ada apa? Ibu. Muking mabuk. Ternyata dia mabuk. Ayo antar dia ke atas. Hanya pingsan. Besok pagi seharusnya sadar. Sial. Hari ini si brengsek itu menggagalkan rencanaku lagi. HMPH, tapi Ye Feng menyinggung Zhang Tiegang. Hari sialnya akan segera tiba. Kok aku di rumah? Oh iya, itu Zhang Tiegang. Bajingan itu mau menggangguku. Apa yang terjadi tadi malam?
Bukankah kamu yang mengantar kami kembali ke hotel? Zhang Tiegang berniat jahat terhadap kalian. Akulah yang menyelamatkan kalian. Jika aku tidak datang tepat waktu, kalian akan dalam bahaya. Si Ye Feng itu ternyata melarikan diri. Aku bahkan kena tampar karenanya. Zhang Tiegang cari masalah, aku di pihakmu. Ada waktu hari ini? Aku traktir makan. Ye Feng tidak bisa apa-apa, paling jago lari, dan juga soal menyinggung Chen Zifeng. Zhuang Zhen tidak tahu berterima kasih. Atur pekerjaan untuk Feng Er. Apa hakmu mengatur? Suruh atur ya atur saja. Cocok jadi satpam. Tidak, aku tidak setuju. Ibu angkat, jadi satpam itu bagus. Aku sudah menjadi orang yang tidak berguna. Aku akan membuatnya membayar. Bos, ada masalah besar. Sialan, kenapa panik? Dari Direktur Zhao dari Tianjun Group. Di Kota Naga, Tianjun Group mana lagi? 3 hari lagi, kuhancurkan keluarga Zhangmu. Cuci lehermu dan tunggu. Dia berani mengancamku. Ayah, ada apa? Tuan Muda Tianjun mengancam akan memusnahkan keluarga Zhang kita. Apakah ini benar? Mana mungkin Tianjun Group? Aku bukan orang yang bisa dipermainkan. Segera kumpulkan pasukan siaga, masuk ke menara, besi siaga perang. Siap. Aku tidak pernah dengar tentang Tuan Muda. Sangat tidak masuk akal. Dari mana datangnya? Ayah, bagaimana kalau kita pergi mengungsi? Dasar tidak berguna, kau telah menghancurkan nama baikku. Bagaimana dengan Ye Feng? Ayah, kau harus balas dendam untukku. Besok aku akan kirim orang untuk menghabisinya. 2 cewek itu akan ditangkap untukmu melampiaskan amarah. Hehehe. Benar-benar seperti pengikut. Ibu angkatku menyuruhku melindungimu. Mas Yin, soal kejadian tadi malam. Terima kasih banyak, kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah dinodai oleh Zhang Tiegang. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Ini sudah seharusnya. Hei. Nguking. Sepertinya kamu salah paham. Seharusnya aku yang mengantarmu pulang. Kau tidak tahu malu ya? Lari saat genting, mau ambil pujian. Ye Feng, kau masih ingin mencoreng nama Mas Yin. Yin Tianqi, bilang siapa yang menolong? Lepaskan dia. Jangan kira ibuku melindungimu. Aku bisa terus bersabar. Lepaskan Mas Yin. Kalau tidak lepas, aku panggil polisi. Hari itu aku jelas melihat kau kabur naik mobil. Kalau bukan aku yang menolong, masa kau? Urus saja dirimu sendiri. Jangan salahkan Kak Ye, dia terlalu banyak minum. Nanti kita semua teman. Belajarlah dari Mas Yin, betapa lapang dadanya. Ayo kita naik. Kak Ye, tidak ikut naik makan? Kalian pergilah. Aku tidak ingin merusak suasana. Yin Tianqi, sepertinya kau memang tak akan menyerah sampai melihat bukti. Keluarga Zhang sudah bersiaga, bersenjata lengkap, dan mereka punya senjata api. Kalau benar-benar ingin memusnahkan keluarga Zhang, apa perlu menyiapkan pasukan? Tidak usah, awasi dia selama ini. Baik. Bagaimana, kantor ayahku lumayan kan? Lihat pos satpam di pintu masuk? Itu nanti tempat kerjamu. Aku menjaga pintu untuk kalian. Berapa gaji yang kau berikan? Tergantung kinerjamu. Ditambah faktor hubungan keluarga. Aku beri lebih tinggi, 3.000 saja. Direktur San, wajahmu asing. Pertama kali bertemu. Lihat penampilannya. Pasti anak konglomerat dari keluarga besar. Dewi, hatiku sudah punya pacar. Bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana bisnis ayahmu akhir-akhir ini? Tidak bisa dibilang mulus. Kamu baru keluar dari penjara. Masa kamu bisa bisnis? Tidak bisa. Kerja bagus sebagai satpam kecil. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Direktur Sun. Tempat itu sudah lama diambil oleh grup Fuhua. Untuk mendapatkannya harus bayar. Modal 30% lebih tinggi dari aslinya.
Bukankah Direktur Chen setuju hanya lebih 10%? Aku kurang tahu. Direktur Sun, bagaimana sekarang? Hei, Xiao Yu, urus pendaftarannya. Ini pacar Direktur Sun. Pacar apa? Ini Ye Feng, anak angkat ibuku. Mulai hari ini, kau adalah ketua tim keamanan. Ah? Kalau ada apa-apa, bilang saja pada Xiao Yu. Kamu tadi bilang ada sebidang tanah? Keluarga Chen seenaknya menaikkan harga. Kamu tahu apa? Serahkan saja padaku. Aku bisa membereskannya untukmu. Kamu nggak demam, kan? Aku serius. Hahaha. Nak, mulai sekarang kamu harus memperlakukan Ye Sao seperti ayah kandungmu sendiri. Ayah, apa yang kau omong kosongkan? Ye Feng itu membuatku begini. Tunggu saja. Aku akan menghajarnya sendiri. Dasar bajingan. Kau tahu siapa dia? Aku gebuk kau. Apa kau belum cukup memukul anakmu? Ayah, sebenarnya siapa Ye Feng itu? Dia adalah direktur utama grup Tianjun. Dia adalah tuan muda keluarga Ye. Mustahil. Bagaimana mungkin dia direktur utama Tianjun? Zhao Fu sendiri yang memberitahuku. Tuan Ye bisa membuat keluarga Chen lenyap hanya dengan satu kata. Ayah, aku mengerti. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Tuan Ye seperti ayah kandung. Ayah, apakah Tuan Ye akan mencari masalah denganku? Jangan takut. Kamu harus menjadi teladan yang baik. Tuan Ye akan menelepon langsung. Bersiaplah untuk menunjukkan niatmu. Halo, Tuan Ye. Apa kabar? Grup Fuhua milik kalian, kan? Benar, ada yang bisa kami bantu? Silakan perintahkan. Perusahaan Zonghai punya sebidang tanah. Adikku ingin membelinya. Perusahaan Zonghai. Maaf, siapa adik Anda? Sun Muking. Oh, ternyata adik Tuan Ye. Tanah itu akan saya berikan gratis. Tuan Ye, tunggu saja. Saya akan segera ke sana. Kalau begitu, saya repotkan Tuan Chen. Kamu dengan satu telepon ingin perusahaan Fuhua memberikan tanah itu padaku, haha. Itu cuma sebidang tanah. Kartu kerjamu. Sepertinya aku harus pergi sendiri ke perusahaan Fuhua. Tunggu saja, orangnya segera datang. Kamu tidak perlu pergi ke sana. Siapa? Orang brengsek ini, kenapa dia datang? Sial, Chen Zifeng pasti datang cari masalah. Cepat sembunyi dulu. Ada rokok, beri aku satu. Ye Feng, apa yang sebenarnya kamu mau? Kenapa panik? Dia datang ya sudah. Kamu diam saja, aku yang menghadapinya. Nona Sun, saya Chen An, kepala keluarga Chen. Kamu suka tanah itu, bilang dari dulu. Mulai sekarang, Zonghai Group adalah mitra terpenting kita. Tanah ini sebagai hadiah pertemuan. Kamu datang mencarinya. Nona Sun, maaf untuk kejadian hari itu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ada rokok, saya punya di sini. Halo, Tuan Ye, Zifeng, cepat sapa. Halo, Tuan Ye. Kalian. Kami sudah berdamai. Tuan Chen, terimalah niat baik ini. Tuan Chen dan kakak Direktur Zhao saling kenal. Oh, begitu. Xiao Yu, buatkan teh untuk Tuan Chen. Zifeng, nanti belajarlah dari Nona Sun. Baik. Nona Sun, tanahnya harus Bapak lihat sendiri. Tapi, tempat itu angker. Buruh kemasukan. Tubuh kaku seperti batu, kena penyakit aneh. Saya akan pergi lihat sore ini. Wajah sebesar itu. Keluarga Chen memberikan tanah gratis. Mungkin Tianjun Group ingin bekerja sama. Mustahil.
Apakah itu Direktur Sun? Direktur Chen menyuruh saya menunggu Anda. Minggir, mantan narapidana, ngapain kesini? Penasaran? Kalian ngapain kesini? Saya kesini lihat tanah, minggir. Ye Feng berani melawan tunanganku? Kamu pikir aku nggak berani mukul kamu sampai buta? Mas, tolong patahkan kakinya. Tangan mana yang mukul istriku? Tangan mana yang harus dipatahkan? Berhenti. Zhang Tao benar-benar berani sekali. Direktur Chen? Ya, Chen Jin sendiri, yang bilang aku boleh lihat tanah. Kau bohong, bawa orangmu dan pergilah. Tanah ini sudah diberikan pada Nona Sun. Kau tadi mau mematahkan lengan Tuan Ye. Anjing kau. Pergi, jangan sampai aku lihat kalian lagi. Kerjasama antara keluarga Zhang dan Chen dibatalkan semua. Haha, Nona Sun, Tuan Ye, silakan ke sini. Pergi. Jika berani tidak hormat pada Ye Feng, kau akan kuhancurkan. Bajingan. Apa hak narapidana ini? Zhang Tao, kau sangat mengecewakanku. Ya King, jangan marah. Dendam ini pasti akan kubalas. Kita lihat saja nanti. Ibu Sun, saya hanya bisa mengantar Anda sampai di sini. Danau di depan itu adalah wilayah Anda. Tempat ini angker, Hatsi. Kamu tidak merasakan apa-apa? Tidak ada. Kenapa? Nona Sun, lebih baik temui seorang master untuk diperiksa. Tidak apa-apa, Bapak Chen. Kalian keluar dulu. Kerak bumi di sini memancarkan hawa dingin. Di musim panas terik begini dingin, ada benda yin yang ekstrim. Apa itu yin dan dingin yang ekstrem? Di sini. Ini hanya batu kerikil biasa. Tapi tidak melukainya sedikit pun. Kenapa kamu menatapku? Tidak apa, batu ini kukasih padamu sebagai hadiah. Tubuh 5 yin. Mana ada orang memberi hadiah batu kerikil? Ini barang bagus, percaya padaku. Apa hubunganmu sebenarnya dengan keluarga Chen dan ayahnya? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Bukankah sudah kukatakan padamu? Dia adalah teman baik kakak Pak Zhao. Ada apa? Tuan Yin menyelamatkanku. Melukai Zhang Tiegang. Zhang Honghu mengirim ahli untuk memburu Yin Tianqi. Aku harus segera memberitahu Tuan Yin. Perempuan ini gila, mencari mati. Tuan Ye, di mana kamu? Ada masalah besar. Zhang Longhu mengirim orang untuk membunuhmu. Cepat sembunyi. Tidakkah kamu melihat berita yang tersebar luas itu? Di seluruh kota naga, mana ada tempat aman? Bagaimana ini? Itu bukan urusanku. Kamu adalah Sun Muking. Aku. Siapa kalian? Yang kucari adalah kamu. Cocok, sepasang. Potong bocah ini, cepat bunuh dia. Hanya kalian beberapa ikan busuk dan udang, aku akan mengambil nyawa kalian. Bocah ini adalah seorang pendekar. Tutup matamu. Orang-orang ini siapa? Orang yang datang untuk membunuhku. Maju bersama, bunuh dia. Hanya dengan kekuatan segini, berani kau gunakan pedang cahaya? Bahkan ujung bajunya pun tak tersentuh. Hanya dengan kemampuan segini, berani keluar main? Bikin dia sibuk begitu. Ye Feng, hati-hati. Jangan bunuh aku ini cuma anjingmu. Sekarang baru minta ampun? Sayang, sudah terlambat. Ye Feng, kau membunuh orang. Mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Pantas mati. Kian, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kenapa kau meneleponku? Sayang, hari ini benar-benar kabar baik yang luar biasa. Keluarga Chen memberi saya tanah senilai 500 juta.
Ye Feng, bagaimana perasaanmu di hari pertama kerja? Hahaha, jalan-jalan saja. Jadi satpam. Kalau tidak suka, keluarlah dari rumah ini. Feng Er, ayah tirimu mabuk berat. Jangan dipedulikan. Tidak apa-apa, Ibu. Hahaha, Hari ini sudah hari ketiga. Mana orang dari Tianjun Group? Gue tunggu di sini. Sepertinya Tianjun Group hari ini mungkin tidak akan datang. Hahaha, persiapan sebesar ini. Mungkin mereka ketakutan dan tidak berani keluar. Hahaha. Ah. Bahkan papan panjang umur pun hancur. Orang-orang itu pasti sudah mati. Tenang saja. Belum tentu dia yang membunuh. Ayah, Ye Feng, bocah itu, adalah seorang petarung. Bos, ada orang datang ke sini. Berapa orang? Hanya satu orang. Satu orang saja. Tianjun Group meremehkanku begini. Hei, bocah, kalau tidak mau mati, pergi jauh-jauh. Tembak, tembak. Siapa bajingan yang menembak? Aduh, bos besar. Bocah itu masuk. Zhang Honghu sudah tiba tanggal 3. Aku datang untuk mengambil nyawa anjingmu. Diam, kau. Anak perempuannya dibunuh olehnya. Pak, si Ye Feng, itu seorang pendekar. Bos, ada orang datang ke sini? Berapa orang? Hanya satu orang. Satu orang aja. Tianjun Group meremehkanku begini. Hei bocah, kalau tidak mau mati, cepat pergi jauh-jauh. Tembak, tembak. Sialan, bajingan mana yang tembak? Bos. Si bocah itu menerobos masuk. Zhang Honghu, 3 hari sudah tiba. Aku datang untuk mengambil nyawamu, anjing. Aku adalah Ye Feng. Dialah yang membuatku cacat. Ye Feng, kau berani datang sendiri, gue akan membuatmu menderita. Bagian bawah tubuh anakku, itu kau yang merusaknya, kan? Zhang Honghu, hari ini adalah hari kematian keluargamu. Siapa yang memberimu keberanian? Gue akan menghabisi nyawa anjingmu kapan saja. Aku adalah putra mahkota Tianjun Group. Kenapa tidak bilang saja kau adalah Kaisar Giok, putra mahkota? Hahaha. Aku memberimu jalan keluar. Berlutut dan sujud 100 kali. Nanti ikut aku. Kau akan diberi posisi ketua cabang. Zhang Honghu. 3 tahun lalu kau musnahkan seluruh keluargaku, keluarga Ye. Kau bocah dari keluarga Ye itu? Dulu tidak kubunuh kau. Hari ini kubuat kau mati sekali lagi. Tembak. Haha, ya Tuhan, mustahil. Bocah ini, apa dia manusia? Cepat, hentikan bocah itu. Kudengar kau juga seorang pendekar. Aku kasih kau 3 jurus. Aku akan bunuh kau. Aku sudah memberimu 3 langkah. Sekarang giliranku. Ada urusan? Aku Li Song. Atas perintah Pangeran Zenan. Biarkan mereka pergi. Siapa Pangeran Zenan? Dia pikir dia apa? Aku mau membunuh, ya ku bunuh. Pangeran Zenan adalah penguasa Nanjiang. Jika ingin membunuh Zhang Honghu, harus mendapat izinnya. Kau tidak punya kualifikasi. Enyahlah. Haha, sungguh berani. Berani membunuh anak buahku, berani menyentuhnya. Aku akan memusnahkan keluarga Ye. Siapa kamu? Aku sudah biasa bertindak seenaknya di provinsi Zhenjiang, bawahan Raja Borda, kepala pelatih naga hitam, Wang Wu. Segera pergi dari depan mataku. Tuan Zhang, tenanglah. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyentuhmu.
Kamu juga mau cari mati? Pengawal naga hitam, tangkap bocah ini. Ya, Tuan Wang, bocah ini menangkap dengan tangan kosong, puluhan peluru. Bawa pengawal naga hitammu dan pergi, atau mati. Suruh kami pergi. Kamu sedang bermimpi. Kamu mencari mati. Tuan Ye, kumohon ampuni aku. Katakan, apakah kamu yang memusnahkan keluargaku dulu? Aku akan bicara semuanya. Kalau aku bilang padamu, tolong ampuni istri dan anakku. Sekarang, apa kau punya hak untuk menawar denganku? Masih ada 2 Master Jiangnan. Kau bisa mati sekarang. Lari ke ujung dunia, aku akan menemukan kalian. Ayah, aku akan melawanmu. Kau ikut mati saja. Kakek, ampuni aku, ini bukan urusan kami. Mereka yang tidak menumpahkan darah keluargaku, kulepaskan. Sisanya, jangan ada yang tersisa. Tuan Ye, bantu saya cari tahu tentang Nanjiang, Guru Agung dan Dewa Perang Naga Hijau. Guru Agung Nanjiang total ada 4 orang. 2 di antaranya hilang, yaitu Zhang Yongsan dan Zhao Wuji. Mengerti. Kamu bilang ayahku meninggal? Kepala keluarga Ye Feng menyerbu masuk ke rumah Zhang, leluhur meninggal. Ye Feng kembali untuk balas dendam. Ayah, siapa sebenarnya Ye Feng ini? Dia adalah anak haram, yang ditinggalkan oleh keluarga Ye 3 tahun lalu. Ayah, semoga arwahmu di surga memberkati keluarga Li. Kalau bocah ini berani datang ke sini, kita habisi dia. Habisi dia. Bahkan Zhang Honghu pun dibunuh oleh bocah ini. Wang Wu pun mati di tangannya. Bagaimana kita 3 keluarga bisa menjadi lawannya? Ye Feng itu sekarang sudah menjadi ahli bela diri. Kalau tidak bisa, aku rela menyerahkan setengah harta untuk meredakan amarahnya. Aku tidak setuju. Apa keluarga Lin juga harus memberikan setengah harta kepadanya? Peristiwa waktu itu, kami hanya membagi sebagian harta. Bahkan jika menyerahkan harta, dia bahkan berani membunuh Zhang Longhu. Masa dia akan mengampuni kita? Ayah, tidak mungkin kan? Ye Feng itu baru berapa umurnya? Benar, dia baru berusia 24 tahun. Tidak mungkin menjadi master di usia 24 tahun. Xiu Luo Zansen disebut sebagai yang paling berbakat. Di usia 20-an pun hanya berada di tahap cuiti. Ye Feng itu apa? Bukan master. Bagaimana dia bisa memusnahkan keluarga Zhang? Jangan ribut, cepat, suruh orang untuk menyelidiki asal-usul bocah ini. Selain itu, aku ingin menemui Pangeran Zenan secara langsung. Terserah pada Tuan Liu untuk memutuskan. Kalau begitu, buat dia tidak bisa kembali. Babat habis sampai ke akar, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Zhang Honghu tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Bibi, aku tidak apa-apa. Di kota naga, keluarga Zhang sudah tidak ada lagi. Zhang Longhu tangannya berlumuran darah orang tuaku. Hari ini akhirnya aku balas dendam. Bibi, aku ingin pergi membakar dupa untuk orang tuaku. Baik, aku temani kamu. Jangan pergi. Kalau mau pergi, biarkan dia pergi sendiri. Kau tahu dia punya orang kuat dari Nanjiang di belakangnya? Bapak, aku datang untuk pamit. Ini uang untuk berbakti kepada orang tua. Terima kasih Bibi sudah mendirikan batu nisan. Urusan keluarga Ye tidak ada hubungannya denganmu. Sun Zonghai, kalau kamu keberatan, kita cerai aja. Ayah, Ibu. Hari ini anakmu telah membalaskan dendam kalian. Belum selesai. Aku pasti membuat arwah kalian beristirahat dengan tenang. Adik, aku bawakan buah favoritmu.
Ibu angkat, aku pergi. Kamu mau kemana, Feng Er? Tuanku, anak muda itu telah membunuh kepala pelatih Wang dan 100 orang keluarga Zhang. Kami benar-benar tidak bisa menahannya. Lapor, tuanku, Liu Qishan meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Raja, anak muda Ye Feng itu, di siang bolong memusnahkan keluarga Zhang. Bahkan leluhur keluarga Li dan Anda, para bawahan Anda pun dibunuh. Mohon Anda mengambil tindakan. Singkirkan sisa ini. Seorang bajingan, berani berulah di wilayahku. Sampaikan perintahku. Suruh Zhao Wuji dan Zhang Yongshan datang cepat. Aku akan membuat bocah ini hidup-hidup tidak bisa meninggalkan Longcheng. Zhao Wuji, keluar dan terimalah kematian. Siapa sih orang yang tidak tahu diri ini? Berani-beraninya menyuruh guru Zhao keluar. Ini adalah keluarga Zhao di Haicheng. Anjing dari mana ini? Berani berulah di depan pintu guru Zhao. Anak dari mana? Sombong sekali. Berani membunuh di depan guru Zhao. Nak, hari ini adalah hari pernikahanku. Ada urusan, tunggu setelah hari ini. Ada urusan, bicarakan setelah hari ini. Jika kau tidak keluar, hari ini akan kubantai seluruh keluarga Zhaomu. Hahaha, aku Zhao tidak punya anak, juga tidak punya orang tua atau kerabat. Hanya aku seorang, kau mau membantai? Kalau begitu, bantai saja aku. Bunuh. Hei, bocah, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku Ye Feng dari keluarga Ye di Longcheng. Kau anggota keluarga Ye? Mustahil. Keluarga Ye sudah lama habis. Akulah anak yatim piatu, yang tidak kalian bunuh dulu. Kaulah yang membunuh orang tuaku. Hei, bocah, berani berulah di hari pernikahan pamanku? Kau cari mati ya? Sekarang berlutut. Dan patahkan kedua tanganmu sendiri. Maka biarkan pamanku mengampuni nyawamu. Hei, Yuan Xia, berhenti. Karena kau cari mati, aku tidak percaya, akan kuantar kau dengan sudut yang pas. Zhao Wuji sudah mati. Zhao Wuji bersama Zhang Yongshan memusnahkan seluruh keluargaku. Sekarang hanya tinggal Zhang Yongshan. Air di Bei Hongmen sangat dalam. Zhao Wuji dan Zhang Yongshan adalah tamu kehormatan istana. Bunuh mereka. Pangeran Zenan akan mencari masalah denganku. Biarkan mereka datang. Aku menunggu di Longcheng. Hahaha Muking. Kau tahu, Zhang Hongru sudah mati. Sekarang aku aman hahaha. Itu Tianqi, kan? Aku sering dengar Muking menyebutmu. Makan di rumah. Ayah, kenapa kau suruh dia ke rumah? Ye Feng tidak ada. Kalian bisa saling mendekat. Aku sangat optimis dengan Tianqi. Aku tidak tertarik pada Yin Tianqi. Cepat telepon ibu. Oh, sudah datang. Bawa barang lagi. Jadi sungkan. Muking, mana Ye Feng? Dia keluar lain kali, jangan bawa apa-apa. Cepat masuk. Muking sudah menyiapkan banyak makanan untukmu. Muking, bersulang untuk Tianqi. Jangan bergaul dengan Ye Feng lagi. Tuan Yin, aku juga bersulang untukmu. Wah, Tuan Ye, kok kamu datang lagi? Ini bukan keluarga Ye. Calon mertua mau menjodohkan Muking denganku? Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Hahaha. Sumber daya dan keuangan, kamu tidak pantas untuk Muking. Dia hanya bisa menjadi milikku. Yin Tianqi, kan? Selagi aku masih hidup, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke keluarga Sun. Aku tidak akan memberikan putriku menikah dengan sampah sepertimu. Enyahlah. Ibu, saat pesta hari itu, aku curiga dia menaruh obat di minuman Muking. Aku khawatir Muking dan bapak angkat terpengaruh oleh mereka. Sun Zonghai, si pengecut berani menikahkan putrinya dengannya. Aku tidak akan selesai dengan dia, Feng Er. Berkat kamu melindungi Muking. Sebaiknya kamu jangan pergi, aku khawatir. Ibu tenang saja. Di Longcheng, keluarga Ye punya tempat. Jika ada masalah, telepon aku.
Ah. Ya. Sun Muking, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Berani ambil alih kekuatan keluarga Zhang. Meremehkan kita. Dia mendekati keluarga Chen merebut lahan dan memukulku. Sudah keterlaluan buat dia lenyap dari Long Cheng. Lapor pada leluhur, Ye Feng mengirim undangan, mengundang kita ke pesta. Kalau begitu aku akan menemui bocah itu, biar dia tahu kapasitasnya. Baik. Nak, ini bantuan dari surga. Siapkan hadiah besar, kita pergi ke keluarga Ye. Zhang Honghu mencari celaka sendiri. Aku sudah curiga padanya tentang kejadian itu dulu. Aku akan memberitahu sekarang. Ada hantu. Kalau berteriak lagi, kau akan jadi darah. Mau menikahi Nona Sun? Aku bantu taruh barang ini di tubuhnya. Kalau tidak kau lakukan, aku bunuh kau. Baik, aku setuju. Beritahu semua orang, mulai hari ini, keluarga Ye Longcheng ambil alih semua bisnis keluarga Zhang. Siap, aku akan rebut kembali jabatan kepala keluarga. Kakek, si brengsek ini baru keluar penjara. Berani-beraninya dia mengklaim ambil alih aset keluarga Zhang, cari mati. Si tolol ini muncul sekarang. Mau mati? Merasa sudah kuat? Hahaha. Muking, cepat. Kita sekarang pergi cari Feng Er. Pergi apa pergi? Mau mati sia-sia, kita tidak pergi. Kamu tidak tahu berterima kasih. Masih bicara seenaknya. Muking, aku temani kamu pergi. Menjauh, jangan dekat anakku. Pergi? Kau ikut Muking? Sebenarnya Tuan Yin orangnya baik. Tahu orang tahu muka tapi tidak tahu hati. Mulai sekarang jangan anggap aku ibumu. Keluarga Chen telah tiba. Tuan Ye, selamat atas kembali Anda ke keluarga Ye. Silakan terima hadiah ini. Ini dulu milik keluargamu, patung Guan Yin yang dipuja, kembali ke pemilik aslinya. Oh. Kepala keluarga Chen, Anda perhatian, saya akan mengingat kebaikan ini. Tuan Ye terlalu sopan. Pelayan, sambut tamu. Leluhur keluarga Zhang dari kota naga tiba. Ye Feng, leluhur keluarga Zhang datang, mengapa tidak menyambut? Hahaha. Dari mana datangnya bajingan ini? Berani-beraninya ngomong gitu sama Tuan Ye? Chen An, jangan terlalu berlebihan. Zhang Xiheng, kau sudah tua. Keluarga Zhang, bukan urusanmu untuk mengajari mereka. Tunggu sampai Tuan Liu datang. Nanti kau lihat sendiri. Kita lihat saja nanti. Hei. Kenapa kita ditempatkan di pojok? Putong Han duduk di sini. Kalau tidak suka, bisa keluar. Yang menelepon adalah Zi Jinhan. Perintah dari Tuan Ye. Kepala pelayan, apa maksudmu sebenarnya? Hari ini aku mengambil alih aset keluarga Zhang. Aku juga akan mengambil kembali apa yang hilang. Aset keluarga Zhang bukan urusanmu. Kau, antek semut, tidak berhak bicara begitu. Kau pikir kau siapa? Coba bercermin dulu. Hahaha. Aku memberitahumu. Kau hina orang tuaku. Kau pantas mati. Kakek, kau bunuh kakekku? Menghina orang tuaku, kau pantas mati. Ye Feng, keluarga Zhang tidak akan berhenti sampai kau mati. Apa tidak ada seorang pun di kota naga yang berani maju? Hari ini aku mengambil alih aset keluarga Zhang. Aku akan mengambil kembali semua yang hilang. Aset keluarga Zhang bukan kau yang berhak memutuskan. Dasar semut, kau tidak berhak bicara seperti itu. Kau pikir kau siapa? Coba bercermin dulu. Hahaha.
Aku ini memberitahumu. Menghina orang tuaku, matamu. Kakek, kau telah mencelakai kakekku. Siapa yang menghina orang tuaku pantas mati. Ye Feng, keluargaku Zhang tidak akan berdamai denganmu. Apakah tidak ada seorang pun di kota naga yang berani maju? Masih ada satu hutang. Harus dilunasi juga. Dulu kalian bertiga bersekongkol dengan Zhang Longhu untuk membagi-bagi harta keluarga Ye. Salah paham. Dulu kami hanya terhasut oleh Zhang Longhu. Oh iya, kalau begitu salah paham. Kembalikan beserta bunganya. Tidak lebih, tidak kurang. Masing-masing 2 miliar. Oh, tidak mungkin. Keluarga Lin saya mengeluarkan 2 miliar? Tidak mungkin. Hei, Ye, kenapa kau tidak merampok saja? Aku lihat Ye Feng ini datang untuk merampok uang. Kita semua bersatu. Aku lihat apa yang bisa dia lakukan. Kau ingin menguasai sendiri aset keluarga Zhang? Tidak mungkin. Keluarkan uang dan pergi. Ye Feng, jangan terlalu keterlaluan. Tuan Lin, tenangkan diri. Tuan Ye, saya setuju. Beri saya beberapa hari untuk mengumpulkan uang. Baiklah, saya beri kalian 3 hari. 3 hari lagi, antarkan uangnya ke sini. Jika tidak, saya akan datang sendiri untuk menagih. Baik, saya akan pulang dan mengumpulkan uang. Ye Feng, tunggu saja. Ayo kita pergi. Kau telah menyinggung begitu banyak kekuatan di Longcheng. Ye Feng, tunggu saja kehancuranmu. Aku ingin melihat berapa hari lagi kau bisa bertahan. Muking, Ye Feng terlalu sombong. Dengan semangat saja dia ingin bertahan di Longcheng. Sungguh tidak tahu diri. Yin Xiao, minumlah. Feng'er, selamat kamu jadi kepala keluarga. Ini jimat yang aku minta di kuil. Simpan saja. Terima kasih, Ibu angkat. Zhao Fu dari Tianjun Group datang memberi selamat. Kapan dia mulai kenal, Direktur Utama Tianjun Group? Pantes, ternyata begitu. Feng'er, kamu? Ibu, kakek Zhao punya hubungan denganku. Kalau nanti kamu ada masalah, kamu bisa cari dia. Jiwa yang indah. Ini adalah 5 Yin Xuanti. Kakak, apa yang kau katakan? Muking, antar Tuan Yin pergi. Muking, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Yin Tianqi, ingat, mulai sekarang, kamu adalah anjing di sisiku. Hahaha. Kakak, masalah 5 Yin Xuanti sangat penting. Apakah masalah ini harus diberitahukan kepada ketua markas? Adik. Muking, kenapa kamu masih mengantar Yin Tianqi itu? Ibu, Ye Feng, selamat. Kamu tidak pernah memanggilku kakak. Siapa kamu? Ye Feng, apa yang kamu lakukan? Cara yang kejam. Berani memasang mantra pengendali jiwa? Lingkaran pelindung. Selain aku, tidak ada yang bisa mematahkan kutukan ini. Ye Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan anakku. Lepaskan aku Ye Feng, kau menyakitiku. Ibu, ayah. Seseorang memasang kutukan pada Muking. Muking telah bersalah. Apa yang kau lakukan pada putriku, kau bajingan? Tenanglah, aku percaya pada Feng'er. Kondisinya berbahaya, aku hanya menutup titik akupunturnya. Di mana di daerah selatan ada bahan obat berharga, aku perlu menghilangkan kutukan. Keluarga Chen di Ye Cheng Yun Cheng adalah dokter turun-temurun. Pasti ada. Baik, aku harus menemui tabib hebat ini.
Berani menyentuh keluargaku. Pasti akan membuatmu hancur lebur. Besar sekali mulut Sen Nong Tang. Hei, 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 kamu mau apa? Tidak tahu datang ke Sen Nong Tang, perlu janji untuk berobat? Saya cari Chen Shouwan, hahaha. Dokter Chen bukan sembarang orang yang bisa kamu temui. Ini tempat berobat Sen Nong Tang. Ayah saya tidak praktik, ada urusan hubungi saya. Jarum Tuan Huang ini, dalam 40 hari bisa pulih. Terima kasih Dr. Chen sudah membantu. Jarum ini mengobati luka dalam, tapi begini hanya memperpanjang usia. Nak, bagaimana kamu tahu, aku menggunakan teknik jarum cunyang? Terima kasih, Guru, telah menyelamatkanku. Boleh tahu nama Guru? Ye Feng. Saya Huang Yan. Silakan Guru Ye datang ke rumah keluarga Huang sebagai tamu. Kamu istirahat 2 hari, lukamu akan sembuh dengan sendirinya. Tuan, ayah saya ada di halaman keluarga Chen. Nanti saya antar Bapak ke sana. Tadi teknik jarumnya sangat luar biasa. Bisa beritahu sedikit? Hehe, bukankah kamu baru saja menggunakannya? Yang saya gunakan memang teknik jarum cunyang. Tapi hanya 4 jarum terakhir dari 12 jarum cunyang. Aku datang ke sini untuk mencari sejenis obat. Apa yang Tuan butuhkan? Jika ada, pasti akan saya keluarkan. Takutnya keluarga Chen tidak punya. Aku ingin bumi bintang berusia 100 tahun. Tuan Ye, barang ini kebetulan ada di keluarga Chen. Tuan, ikutlah saya ke keluarga Chen sekarang. Baik. Tuan, silakan ikut saya. Saudaraku, giliranmu untuk meletakkan bidak. Situasi di Nanjiang tidak menentu. Apakah keluarga Chen saya ini bidak hitam atau putih? Semua tergantung pada keputusan Tuan. Sepertinya ada tamu datang. Seorang Grandmaster bisa melihat melalui prajurit biasa dalam sekali pandang. Sekarang malah tidak bisa melihat sama sekali. Kultivasi pemuda di depan mata ini. Siapa orang ini? Pak, ini adalah Tuan Ye. Dia menggunakan teknik akupuntur cunyang 8 jalur. Di apotek tong rentang yang digunakan, 3 jarum saja sudah membuatnya dari pintu gerbang kematian kembali. Dik, kamu bisa teknik akupunktur cunyang? Keluarga Chen kalian hanya bisa 8 jarum. Kamu menggunakan teknik akupunktur cunyang 12 jalur? Pak, bukankah hanya ada 8 jarum? Ah. Bisakah diajarkan kepada keluarga Chen? Tukarkan dengan Bai Nian Nijing saja. Cepat ambil. Benar-benar ginseng emas 100 tahun. Tuan Ye. Terima kasih. Saya akan mengajarkan 4 jarum terakhir kepada kalian. Ingat, saya hanya akan mendemonstrasikannya sekali. Tetapi 4 jarum terakhir ini harus dikendalikan dengan tenaga dalam. Perlu terus-menerus memasukkan tenaga dalam. Lalu bangun. Metode ini bisa digunakan di semua titik. Bisa menusukkan 12 jarum sekaligus. Cepat ucapkan terima kasih pada guru. Saya ingin anak saya menjadi muridmu. Teknik jarum ini bisa dibilang mengeluarkan darah. Pahlawan lahir dari yang muda. Kemampuannya tidak kecil. Ke depan, dunia ini milik kalian. Cepat buatkan teh untuk guru besar. Ada urusan penting. Aku akan datang lagi lain hari. Guru sering datang ke keluarga Chen. Seberapa banyak yang sudah kamu pahami dari ajaran? Maaf, saya bodoh. Hanya 3 atau 4%. Ah, nanti aku akan mengajarimu lagi. Hanya jika tenaga dalammu kuat, kamu bisa mempelajarinya. Kamu cepat tingkatkan tenaga dalammu. Berhenti. Siapa kamu? Ye Feng, kamu masih punya muka untuk kembali? Sudah sehari semalam, anakku belum sadar. Master Chen Tong adalah yang kuundang. Dokter palsu. Berani mengaku master? Apa kau yakin rencana ini berhasil? Rencana ini sudah teruji.
Menggiling dan merebus Huang Jing. Dari mana datangnya bocah ini, begitu sombong? Meridian jantung tersumbat. Lama-lama bisa mati. Kamu memblokir titik akupuntur. Bagaimana mengeluarkan udara kotor? Bunda. Muking terkena kutukan. Kenapa kalian sembarangan mencari tabib? Terlambat selangkah. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Kau bilang Nona Sun terkena kutukan? Omong kosong, mana ada mantra? Cepat minggir, jangan tunda pengobatannya. Ye Feng. Dokter Chen adalah dokter terkenal. Menurutku dia dokter gadungan. Hanya aku yang bisa memecahkan mantra ini. Kamu sekarang juga pergi dari sini. Kamu berani menghinaku, keluarga Sun, aku tidak akan mengobati lagi. Dia akan tetap bodoh kalau sadar. Tunggu saja. Master Chen, kamu tidak boleh pergi. Tolong selamatkan putriku. Ye Feng, kamu pergi dari sini. Ilmu apa yang kamu kuasai? Sudah, jangan berteriak-teriak, biarkan Feng yang mengobati. Kamu sungguh percaya padanya? Aku percaya pada Feng Er. Jika tidak bisa menyembuhkan putriku, kembalikan nyawaku. Obatnya sudah matang. Tuan muda, sudah matang. Pantas saja ini dendrobium berusia 100 tahun. Khasiatnya kuat. Dari mana bocah ini mendapat kekuatan batin sekuat itu? Kakak, ada apa denganku? Muking, bagaimana kabarmu, Feng Er? Ibu, tenang saja. Muking sudah sembuh. Bu, kalian ini. Muking, kamu sadar, benar-benar sadar. Sun Zonghai. Kalau nanti kamu berani mencurigai Feng Er lagi, aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Iya, sayang. Kali ini aku yang salah. Terima kasih, Kak Feng. Kakak, ada apa denganmu? Anak itu berhasil mematahkan mantra kendali jiwaku. Yin Tianqi. Kutukan yang diderita Ibu Muking kali ini, pasti dilakukan oleh orang yang dikenal. Maksudmu, dilakukan oleh orang di dekat Muking. Ya, saya curiga dialah pelakunya. Bagus, Yin Tianqi. Ternyata anjing ini, benda itu menyakiti putriku. Benarkah? Setelah kutangkap, kita tanya dan akan tahu. Ye Feng, apa yang kau lakukan di sini? Kamu bilang aku ngapain? Bilang. Apakah kau yang memasang kutukan pada Muking? Mau bilang atau tidak? Ayah, tolong aku. Bunuh dia untukku. Tolong ampuni aku. Aku tidak melakukan apapun. Jangan panggil aku mertua. Kamu bajingan, kau kutuk putriku, bilang atau kau mati. Aku bilang, ada orang misterius yang menyuruhku. Bagaimana dengan malam itu? Aku juga yang menaruh racun di anggur. Ampun.